Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansyar dari kabilah Khazraj. Ia termasuk orang Ansyar yang paling terakhir memeluk Islam. Tapi, ia malah terkenal menjadi seorang yang paling berilmu di tengah kaumnya, dan paling banyak hikmah dalam ucapannya. Ia wafat tahun 32 Hijriah. Silsilah nasab dan keislamannya. Abu Darda adalah seorang pedagang, kesatria, dan seorang yang bijaksana. Namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansyari al-Khazraji. Abu Darda lebih dikenal dari nama aslinya. Meskipun namanya cukup tenar di antara para sahabat Nabi, tapi ternyata ia termasuk orang Ansyar terakhir yang memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, Abu Darda adalah seorang yang terkenal menyembah berhala. Dia bahkan memberikan berhala itu pakaian yang bagus dan parfum yang mahal. Hingga suatu hari, saudaranya Abdullah bin Rawahah datang merusak dan membuang berhala itu. Melihat berhalanya hilang, Abu Darda marah dan ingin membalas tindakan Abdullah. Namun, tiba-tiba Abu Darda tersadar dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari berhala itu tak mampu membelanya dan menolongnya dari Abdullah. Dia pun beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Rasulullah. Abu Darda yang merupakan seorang pedagang sukses pun meninggalkan pekerjaannya demi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW dan aku adalah seorang pedagang. Aku ingin menggabungkan perdagangan dengan ibadah, tapi tidak berhasil. Karena itu, aku tinggalkan perdagangan dan fokus untuk beribadah, kata Abu Darda, dikutip dari biografi 60 sahabat Rasulullah SAW. Kedudukan dan keutamaannya. Meskipun termasuk orang yang terlambat menerima Islam, tapi Abu Darda memiliki kedudukan yang mulia di tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda adalah salah seorang dari 4 orang penghafal Al-Quran di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: علامة اقتباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran itu tidak dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Abu Darda juga terkenal sebagai sosok yang adil, jujur dan bijaksana, yang kemudian membuatnya menjadi hakim di pengadilan Syam. Zuhud dalam kehidupan dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku tak merasa senang jika aku berdiri memasuki pintu masjid, dalam keadaan mendapatkan keuntungan jual beli setiap hari 300 dinar, tapi tidak hadir berjamaah sholat 5 waktu. Aku tidak mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menghalalkan jual beli dan tidak mengharamkan riba. Tapi aku ingin termasuk pedagang yang perniagaan itu tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah. Ilmunya. Dari Yazid bin Umairah, ia berkata, saat Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya, ada yang bertanya padanya, Abu Abdurrahman, nasihatilah kami. Mu'adz berkata, carilah ilmu di sisi Uwaimir, Abu Darda. Karena ia termasuk orang yang diberikan ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang hakim di Damaskus. Dan ia adalah seorang ulama. Orang yang tenang. Dan seorang cendekia. Hubungan dengan Rabb-nya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia pernah sholat di akhir malam. Ia berkata, mata-mata telah terlelap. Bintang-bintang telah terbenam. Sementara engkau, ya Allah, terus-menerus mengurusi makhlukmu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mengucapkan Allahu Akbar 100 kali lebih aku sukai daripada bersedekah 100 dinar. Jami, Al-Ulum wa Al-Hikam. Rasa takut kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang membuatku tertawa dan ada 3 hal juga membuatku menangis. Yang membuatku tertawa adalah para pengharap dunia, padahal kematian selalu membuntutinya.
Seorang yang lalai, padahal tak ada yang membuatnya lalai. Orang yang tertawa kencang, padahal dia tak tahu apakah Allah ridha atau murka padanya. Dan yang membuatku menangis adalah berpisah dari orang-orang tercinta, Muhammad dan sahabatnya. Kengerian saat sakaratul maut, dan berdiri di hadapan Allah, sementara aku tak tahu apakah menuju surga atau neraka. Saat hendak wafat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada ontanya, "Hai Damun, jangan nanti kau debat aku dengan permusuhan di hadapan Rabbku. Sesungguhnya aku tak pernah membawakan di atasmu sesuatu yang tak kau mampu mengangkatnya." Semangat dalam menjalin persaudaraan karena Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku berlindung kepada Allah menemui suatu hari yang di dalamnya aku tidak mengingat Abdullah bin Rawahah. Apabila menemuiku dari depan, ia terbiasa menepuk dadaku. Kalau menemuiku dari belakang, ia tepuk punggungku. Ia berkata, 'Uwaimir, duduklah sebentar, marilah kita menambah iman.' Kami duduk lalu mengingat Allah. Lalu ia berkata, 'Uwaimir, inilah majelis iman.' Saat ada yang berkata kepada Abu Darda, 'Tidakkah kau membenci saudaramu, semuslim, karena telah berbuat maksiat demikian dan demikian?' Ia berkata, 'Yang aku benci adalah perbuatannya, tapi ia tetap saudaraku.' Namun memang, persaudaraan agama itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena kekerabatan. Ini adalah pelajaran bagi kita. Terkadang ketika ada teman yang futur, ada teman yang hijrah kemudian kembali lagi pada kebiasaan lamanya, kita merasa kesal, lalu menjauhinya, tidak lagi menyapanya dengan ramah. Padahal yang kita benci itu adalah maksiatnya, bukan dia. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah memisahkan dirinya dari sesuatu yang kita benci itu, yaitu perbuatan maksiatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku mendoakan 70 orang saudaraku dalam sujudku. Ku sebut namanya satu persatu." Kita boleh introspeksi diri kita sendiri. Tak usah dalam sujud, pernahkah kita menyebut nama teman kita dalam doa kita? Inilah persaudaraan. Inilah perasaan cinta karena Allah. Dan inilah yang akan mendatangkan rasa manisnya keimanan. Semangat dalam berdakwah. Seorang dari kabilah An-Naha berkata, saat Abu Darda tengah sakaratul maut, aku mendengarnya berkata, "Aku sampaikan kepada kalian sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأعدد نفسك في الموت وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل." Beribadahlah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kau tidak mampu, maka sungguh Allah melihatmu. Siapkan dirimu pada kondisi sakaratul maut. Kemudian waspadalah terhadap dua orang yang disalimi, karena doanya tak terhalangi. Dan siapa yang sanggup untuk hadir di jamaah dua solat Isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak, lakukanlah. Hadits Hasan riwayat At-Tabrani. Meriwayatkan hadits. Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda adalah sebuah riwayat dari Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahf, 'usima minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan mendapat perlindungan dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min al-khair, wa man hurima hadzahu min ar-rifqi faqad hurima hadzahu min al-khair." Siapa yang diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan. Siapa tidak diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, dia sungguh telah dihalangi dari kebaikan. Wafatnya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, ia bercerita tatkala Abu Darda tengah mengalami sakaratul maut, ia berkata, "Siapa yang beramal mempersiapkan untuk hari ini? Siapa yang beramal untuk saat-saat seperti ini? Siapa yang beramal untuk kondisi terbaring seperti ini?" Kemudian ia membaca firman Allah, "وَنُقَلِّبُ فِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ."
Dan, begitu pula, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya. Quran Al-An'am ayat 110. Abu Darda radhiyallahu anhu wafat di Damaskus pada tahun 32 Hijriah, ada juga yang berpendapat tahun 31 Hijriah. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.